menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya juga, karena saya bersama-sama dengan keluarga Pak Irwan ini dari awal, ketika mereka awalnya belum kenal Tuhan, sampai pada hari ini bisa ada di dalam komunitas kita bersama. Jadi saya juga pengen supaya anak-anak ini juga boleh memberikan kesaksian lah gitu ya, bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan mereka juga, apa yang mereka alami ketika mereka dulu belum kenal Tuhan, dan hari ini ketika ada di dalam keluarga mereka yang mereka semua sudah mengenal Tuhan gitu ya. Bahkan sudah sampai ada cucu yang juga bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Itu hal yang luar biasa sekali buat saya. Oleh sebab itu saya pengen juga mendengar dari anak-anak apa yang mereka alami sebelum saya menyampaikan nanti firman Tuhan sedikit ya, tapi juga tergantung waktunya berapa sedikitnya, karena kadang-kadang ngomongnya sedikit tapi bisa setengah jam ngomong nggak kerasa gitu kan. Jadi nanti tolong dikasih tahu Pak Benny, bisa kasih warning ke saya, udah kelamaan gitu, nggak apa-apa kan ini komunitas ya gitu. Oke, mungkin sebentar, kita tunggu. Ya, ini Karel dulu sudah turun. Sini. Karel boleh. Sini. Karel boleh ke yang naik podium. Jadi ini anak yang paling bungsu, Karel, silakan. Apa yang Karel rasakan, yang Karel alami ketika hari ini ada di dalam komunitas orang-orang percaya, dan yang dulu sebelumnya. Apa yang Karel rasakan juga nanti Kevin ya. Oke, silakan, mau Karel dulu ya. Ya. Dulu gimana, sekarang gimana? Papa dulu gimana, sekarang gimana? Dulu sih pas masih belum masih belum sering ngumpul kayak begini kan, suasana di rumah kan jadi kurang bercanda. Farel. Bercandanya dikencengin dikit Farel. Bercandanya masih agak kurang gitu, jadi kayak nyibukinnya diri sendiri gitu kan. Tapi sekarang kayak diajakin komsel kayak begini kan, gimana ya, di rumah tuh jadi terbiasa bareng-bareng gitu, meskipun nggak deket banget gitu, tapi ya seenggaknya kumpul lah gitu bareng keluarga terus gitu. Dulu kan Koko sering pulang malam gitu kan. Nah sekarang Koko udah kerja apa jadi pulangnya juga cepat gitu. Bisa doa bareng lagi pagi sama malam gitu. Ya gitu aja sih. Oke. Si tepuk tangan dong. Ya, ada yang lagi? Sekarang? Belum? Cukup. Kevin nggak lihat? Sini Vin. Gantian. Suaranya nggak masuk. Apa yang Kevin rasakan yang Kevin ini dulu hari Kevin ini, adalah anak dulu kedua. kemarin dan hari ini gitu kan? Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Nyampein aja harapannya ke depan juga boleh. Tentang siapa maksudnya? Ya tentang hari ini sampai seperti ini gitu ya. Dari dulu sebelumnya. Ya ketika Papa belum kenal Tuhan sampai hari ini bisa bersama-sama ada di dalam rumah yang baru juga. Gitu. Silakan. Perbedaannya ya. Kencang dikit, maju dikit. Kencengan. Apa ya perbedaannya ya? Kalau nggak ada perbedaannya juga nggak apa-apa. Maksudnya kalau Oke, suaranya kurang kencang. Kalau perbedaannya ya sekarang jadi penuh harapan aja begitu lah. Ada harapan. Jadi lebih kadang nggak semangat tapi masih bisa berharap gitu. Kalau dulu agak putus asa ya gitu, udah itu doang sih. Putus asanya kenapa? Ya nggak karena waktu itu dulu kan Papa juga nggak ikut beginian, terus nggak ada yang membantu kan gitu. Nggak ikut beginian. Kalau misalnya begini maksudnya. Ya katanya dulu sewaktu Pak Irwan belum komsel, ya gampang putus asa. Tapi setelah ikut komsel, jadi semangat. Ada harapan. Ada harapan.
sudah. Apalagi yang Kevin rasakan, boleh? Apalagi sekarang Kevin ini kan sudah bisa bantuin saya cari uang. Oh. Ada gini, kalau misalnya Kevin dulu ketika istilahnya ketika rumah dulu rumah dulu Kevin tinggalin kemudian terpaksa terjual gitu ya. Apa yang Kevin rasakan dan sekarang ketika punya rumah yang baru apa yang Kevin rasakan? Ada hikmahnya aja sih. Kalau dulu nggak begitu ya mungkin nggak bisa begini juga. Kalau Maksudnya, ini nggak bisa. kalau buat saya sendiri sih ada pelajarannya ya. Jadi kalau dulu misalnya nggak ada kejadian segala macem, mungkin saya masih main-main aja sekarang gitu maksudnya. Oh. Tapi waktu dulu rumah yang dulu hilang itu apa yang Kevin pertama kali rasakan? Ya kecewa, Kecewa? sedih, ya campur semuanya. Tapi sekarang ketika dapat rumah ini pertama kali, oh ya dapat rumah ini apa yang dirasakan? Ya pertama bersyukur sih. Terus Bersama siapa bersyukur loh. yang maksudnya nggak nyangka aja juga bisa begini loh. Iya. Iya. Oke. Ada lagi, Kevin? Udah sih, udah aja. Oke. Jadi Bapak Ibu, karena memang saya dari awal kenal dari Pak Irwan dan Ibu ini, dan Bu Willy ini dalam kondisi memang mereka ada dalam proses Tuhan. Ketika bisnis yang mereka kerjakan ini kan baru dalam mengalami masa-masa keterpurukan gitu ya. Jadi saya melihat apa yang tadi disaksikan Karel dan Kevin itu saya menjadi saksi juga gitu. Bagaimana ya awal-awalnya pada waktu keluarga ini istilahnya tidak bisa membangun komunikasi lah gitu dengan Pak Irwan khususnya ya. Jadi pada waktu itu saya pernah mengalami ketika Kevin kecelakaan, Kevinnya nggak berani ngomong sama bapaknya, yang ngomong sama bapaknya saya, karena saya ditelepon sama ciciknya Kevin, gitu. Saya ditelepon, Om tolong bangunin papa karena Kevin kecelakaan, gitu. Sampai seperti itunya. Jadi kalau tadi dengar kesaksiannya Kara, sekarang bisa kumpul, bisa ngomong, Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana dulu dan hari ini. Ya tadi Kara ngomong, oh belum bisa terlalu akrab, tapi perubahan yang terjadi dulu dan hari ini saya pikir sudah sangat-sangat berbeda jauh. Kalau menurut saya seperti itu. Dan tadi yang dikatakan Kevin juga tentang bagaimana mereka kecewa. Ya saya juga dulu pernah diceritakan bagaimana mereka pertama kali ketika diberi berkat-berkat secara jasmani yang berlimpah, dan ketika mereka mengalami keterpurukan, terjadi konflik, terjadi hal-hal dalam rumah tangga yang nggak enak. Dan saya percaya kalau hari ini mereka diberkati, hari ini mereka punya rumah baru. Tadi Kevin juga berbicara tentang dia punya harapan untuk masa yang akan datang, punya pengharapan akan bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan keluarga ini. Nah, Bapak Ibu, saya hari ini datang ke sini dari kemarin saya baru pulang dari Salatiga. Saya sedang membuat satu tempat tinggal gitu ya, tempat tinggal tapi saya baru boleh dikatakan baru membangun house gitu. Saya baru membangun rumah itu untuk 2 kamar tidur gitu ya. Tapi boleh dikatakan terus terang saya belum merasa home di sana. Makanya ketika saya pulang ke Jakarta, pulang ke Tangerang, rasanya home sekali gitu. Pengennya di rumah terus, menikmati rumah terus gitu. Nah, saya hari ini saya berharap ketika Pak Irwan bisa memiliki rumah ini jangan hanya menjadi house gitu ya. Tapi biarlah rumah ini menjadi home gitu ya. Rumah nggak hanya bagus dari sisi bangunan, tetapi biarlah rumah ini menjadi home, menjadi sesuatu yang nyaman gitu ya. Antara yang mewah dan yang nyaman itu satu hal yang berbeda. Mewah belum tentu nyaman, mahal belum tentu nyaman.
Kalau sesuatu yang nyaman, sesuatu yang home, yang mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita, nah itu sesuatu hal yang akan terus dirindukan. Dirindukan siapa? Dirindukan istri, dirindukan anak-anak gitu kan, betah di rumah. Kalau kita membangun home. Nah oleh sebab itu, saya hari ini, saya akan membaca satu firman Tuhan yang boleh dikatakan ketika ada pemberkatan rumah baru, saya seringkali pakai ayat ini. Karena buat saya ayat ini sungguh-sungguh sangat memberkati dan sungguh-sungguh ini menjadi sesuatu apa ya? Introspeksi di dalam setiap kehidupan keluarga rumah tangga kita. Ya. Ayat firman Tuhan yang saya bacakan dari 1 Korintus 3, Bapak Ibu semua saya pikir sudah sangat hafal ayat-ayat ini, tapi nggak apa-apa. Saya akan membacakan buat setiap kita supaya ini bisa merefleksi terus di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke 11 aja langsung. Atau mulai ayat yang 10 dulu supaya ini bisa menjadi perhatian kita. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai 12. Buat pemirsa yang ada di rumah, nah silakan, ini ditampilkan oleh Acing. Terima kasih Acing buat bantuannya. Saya akan bacakan 1 Korintus 3 ayat ke-10. Aku membangun dasar rumah itu seperti seorang ahli bangunan. Aku menggunakan karunia yang diberikan Allah untuk melakukannya. Orang lain membangun di atas dasar itu, tetapi setiap orang harus hati-hati membangun. Nah ini ya, yang pertama yang saya tekankan pertama harus hati-hati membangun. Ya. Kemudian ayat ke-11, dasarnya sudah dibangun dan tidak ada yang dapat membangun dasar yang lain. Dasar yang sudah dibangun ialah Yesus Kristus. Ya, yang kedua, yang pertama tadi hati-hati membangun, yang kedua dasarnya Yesus Kristus. Yang ketiga, orang dapat membangun di atas dasar itu dengan menggunakan yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga permata, yang keempat kayu, yang kelima rumput, yang keenam jerami. Ya, jadi dari ayat 10 sampai 12 ini kita sebetulnya mendapatkan dua esensi. Esensi pertama soal dasar bangunan yang sudah diletakkan, dan saya percaya hari ini di rumah tangga ini, di keluarga Pak Irwan, dasarnya sudah sama, yaitu Yesus Kristus. Kenapa perlu dasar Yesus Kristus ini? Karena dasar ini adalah dasar yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Nah, yang perlu diperhatikan berikutnya adalah di dalam ayat 10 dan 12. Orang setiap kita harus hati-hati membangun. Ya, pertama hati-hati membangun, dan kemudian yang kedua yang harus diperhatikan material bangunannya. Material bangunannya apa? Nah, material bangunan tadi disebut ada emas, ada perak, ada permata, ada kayu, ada rumput atau jerami. Ya, nah saya kaitkan ini Bapak Ibu dari Matius pasal yang ke-7. Ya, Matius pasal ke-7. Matius pasal yang ke-7 ini berbicara tentang dua hal. Tentang bagaimana bangunan di atasnya dan tentang dasarnya. Nah, saya nggak usah baca semuanya, tapi saya mau baca yang perikop-perikopnya aja. Ya, Matius 7 ayat yang pertama, ini berbicara tentang bagaimana kita membangun di atas dasar tadi, di atas dasar yang sudah diletakkan, dasar yang teguh tadi. Ya, yang pertama adalah di dalam Matius ke-7 itu, ayat yang pertama, kalau Bapak Ibu baca Alkitab elektroniknya sama dengan saya, ada tanda kurung. Ya, yang pertama adalah ajaran Yesus tentang menghakimi. Nah, nanti di rumah atau nanti Bapak Ibu baca sendiri-sendiri. Yang pertama di dalam kita membangun di atas dasar Yesus Kristus, yang pertama harus diletakkan adalah tentang menghakimi.
Ya. Dikatakan jangan kamu menghakimi. Di dalam suatu kehidupan kekristenan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas kita, Tuhan Yesus ingatkan buat setiap kita, jangan saling menghakimi. Jangan kamu menghakimi orang lain. Ini penting untuk kita membangun di atas dasar Yesus Kristus tadi. Benar kita sudah kenal Yesus, tetapi apakah kita sudah membangun kehidupan kita untuk kita tidak menghakimi? Tidak menghakimi anak-anak kita, tidak menghakimi pasangan kita, tidak menghakimi suami kita, tidak menghakimi istri kita. Ya, ini sesuatu hal yang Bapak Ibu rasanya seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Kita orang tua seringkali kita menghakimi anak-anak kita ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan. Anak-anak seringkali dalam tanda kutip juga menghakimi orang tua. Mempunyai persepsi tertentu dengan orang tua. Tapi sadarkah kita bahwa orang tua kita ini sebetulnya juga mengasihi kita? Ketika dia marah, ketika dia sedang menasihati kita, itu sebetulnya adalah suatu wujud kasih yang seringkali anak-anak juga tidak rasakan. Dan seringkali anak-anak orang tua juga seringkali tidak bisa merasakan bagaimana perjuangan daripada anak-anak ini menemukan jati dirinya, menemukan untuk bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangan di tengah-tengah komunitasnya di luar, menghadapi bagaimana perjuangan mereka di sekolah, di teman-temannya. Nah, ini oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan kamu saling menghakimi. Gitu. Nah, nanti di ayat-ayat selanjutnya seringkali dikatakan gini, kamu melihat itu selembar di mata orang lain, di mata saudaramu, tapi balok di mata sendiri nggak lihat. Seringkali kita bisa melihat kesalahan-kesalahan pasangan kita, kesalahan orang-orang terdekat kita, kesalahan yang kecil kita bisa lihat. Tapi seringkali kita tidak bisa introspeksi. Ada banyak kesalahan besar yang kita lakukan yang kita nggak sadar. Yang itu adalah menunjukkan egonya kita. Makanya untuk komunitas ini, untuk keluarga ini bisa ada home, bisa ada rumah yang menyaman di dalam setiap kehidupan rumah tangga ini. Pertama Tuhan ngomong, jangan menghakimi. Introspeksi diri masing-masing. Lihat diri masing-masing. Suami lihat kelemahannya sendiri, istri lihat kelemahannya sendiri, anak-anak lihat apa yang menjadi kekurangannya sendiri, dan kemudian setiap kita, apa yang bisa kita kerjakan untuk membangun di tengah-tengah komunitas. Apa yang bisa kita kontribusikan di Komsel. Ya, kalau kita melihat kelemahannya daripada PKS, daripada PA, daripada orang-orang di sekitar kita, banyak sekali kelemahannya. Tapi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi di tengah-tengah komunitas kita, itu adalah hal yang terpenting. Itu menunjukkan bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri. Saya seringkali menemukan, saya seringkali mendengar ketika orang-orang berbicara, wah orang itu luar biasa ke gerejanya, orang itu luar biasa rajinnya pelayanan, orang itu rajinnya berdoa, orang itu rajinnya apa? Tapi kok kelakuannya seperti itu ya? Nah, seringkali kan kita dengar kata-kata seperti itu. Karena apa? Karena kebanyakan firman Tuhan yang kita dengar, hal-hal yang terjadi di dalam kekristenan, kita tidak pernah bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Tidak mau bercermin untuk firman Tuhan itu menjadi cermin buat diri kita sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah itu ada tanda kurung yang kedua di ayat yang ke-13. Jalan ke surga dan ke neraka. Nah, di dalam hal tadi sebelum ke hal yang kedua, ada ayat yang ke-7 dulu. Mintalah kebutuhanmu kepada Allah. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan mintalah kebutuhanmu kepada Allah. Mintalah terus kepada Allah,
maka kamu akan menerimanya. Carilah terus dan kamu akan mendapatnya. Ketuklah terus, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, Bapak Ibu, hal yang kedua yang harus diajarkan di dalam setiap kehidupan di hadapan kehidupan keluarga kita adalah bagaimana kita memberikan nilai-nilai kerja keras. Memberikan nilai-nilai pantang menyerah. Gitu ya. Kalau saya melihat keluarga ini khususnya berapa tahun yang lalu ya, awalnya ketika mengalami situasi ini. Ketika Pak Irwan pertama kali terpuruk itu Pak. 2012 bulan 9. 2012 berarti 8 tahun yang lalu gitu ya. 8 tahun yang lalu. Mungkin awalnya mereka juga mau menyerah. Tapi saya lihat bagaimana ketika hari ini perjuangannya khususnya Pak Irwan dan istri dan anak-anak, bagaimana mereka berjuang sampai hari ini, ya boleh tanda kutip mereka mulai dipulihkan gitu ya. Mungkin belum sebanyak dulu apa yang dimiliki, tapi saya percaya hari ini yang dimiliki lebih besar karena yang dimiliki nggak hanya house tapi home gitu ya. Jadi ada damai sejahtera itu tadi. Jadi bagaimana mereka terus bekerja keras. Saya tahu banyak hal yang di dalam keluarga ini diproses jatuh bangun, kegagalan-kegagalan mereka ketika mereka praktek kebenaran firman Tuhan, saya tahu. Tetapi saya percaya ketika mereka terus minta kepada Tuhan, mereka terus mencari dan mereka terus mengetuk melalui doa, melalui komunitas mereka ada. Saya percaya hari ini apa yang menjadi kerja keras mereka mendapatkannya, gitu ya. Jadi hal yang kedua yang perlu dibangun di tengah-tengah keluarga kita, value yang perlu dibangun di tengah-tengah keluarga kita adalah kerja keras, gitu ya. Tadi di dalam 1 Korintus 3 kan disebutkan kita membangun di atas dasar. Itu apa? Di atas dasar bangunannya apa? Mau pakai emas, mau pakai perak, mau pakai permata, mau pakai kayu, mau pakai jerami atau rumput. Kalau kamu bangunannya itu dasarnya adalah sesuatu karakter-karakter yang tidak baik, ya nanti lama-lama diuji sama api. Bangunannya diuji sama api. Kalau nggak ada kerja keras, hidupnya malas-malas di tengah-tengah keluarga, ya nanti diuji sama api. Ada persoalan sedikit di dalam pekerjaannya sudah malas, sudah nggak mau bekerja apa-apa, tidur-tiduran aja. Tapi hari ini katanya tidur jadi membantu pemerintah ya. Nah, akibatnya kan seperti itu, ya. Tapi mari kita bangun di dalam nilai-nilai di dalam keluarga kita, ada value, ada karakter yang baik yang dibangun di atas keluarga kita dari dasar yang sudah diletakkan ini Yesus Kristus. Kita bangun value karakter yang luar biasa yang baik gitu ya. Ya, yang tadi pertama kita harus bisa saling menghargai, jangan menghakimi ya. Kita harus jangan menghakimi, tidak ada penghakiman di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas. Yang kedua, firman Tuhan di dalam ayat ke-7 berbicara tentang bekerja keras ya. Minta terus, jangan cuma mintanya sekali. Kalau minta terus-terus, carinya terus-terusan gitu. Jangan cuma sekali sudah menyerah gitu kan, ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, itu yang kedua, saya ingin mempercepat, mungkin Bapak Ibu juga yang pemirsa di rumah sudah ini. Hukum yang terpenting, ayat yang ke-12. Hukum yang terpenting, namanya hukum yang terpenting harus diperhatikan nih, ya. Lakukanlah terhadap orang lain seperti yang kamu inginkan dilakukannya terhadap kamu. Itulah artinya hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Jadi hal yang kedua, apa yang ingin orang lain perbuat untuk dirimu, perbuat itu dulu. Ya. Hal yang ketiga yang akan kita bangun di dalam keluarga kita adalah apa? Kamu ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, hargai dulu orang lain. Kamu ingin mendapatkan kasih dari sesamamu, dari istrimu, dari suamimu, dari anak-anakmu, dari orang tuamu, dari siapapun lingkungan di sekitar kita, hargai dulu mereka. Itu hukumnya Tuhan.
Ya, mari kita mulai melakukan dulu. Jangan menuntut orang lain, lakukan dulu. Lakukan dulu apa yang kamu inginkan. Ya, ini hukum yang terpenting. Apa yang kamu inginkan untuk orang lain perbuat itu dulu. Tabur itu dulu. Gitu, ya. Hal yang ketiga, Tuhan ngomong tentang bagaimana kita mengerjakan apa yang nantinya ingin kita tuai. Ya. Terus yang keempat dikatakan jalan ke surga dan ke neraka. Yang keempat, jalan ke surga dan ke neraka. Masuklah melalui pintu gerbang yang sempit yang menuju surga. Ayat yang ke-13. Jalan yang menuju neraka adalah jalan yang sangat mudah dan gerbangnya besar. Banyak orang yang memasuki gerbang itu, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini berbicara tentang bagaimana kita melakukan hal-hal kebenaran. Ketika kita mempraktekkan kebenaran, itu sesuatu hal yang dikatakan sesuatu hal jalannya sempit, jalannya berdesak-desakan. Bukan sesuatu jalan yang mudah. Untuk kita belajar tentang kebenaran, praktek-praktek kebenaran, nilai-nilai kebenaran di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah komunitas, ketika kita mengerjakan praktek kebenaran itu dikatakan bukan hal yang mudah dari awalnya. Kalau kita hari ini praktek kebenaran firman Tuhan, tentang bagaimana kita mengasihi orang sekalipun dia berbuat jahat, sekalipun orang itu masih hutang sama kita belum dibayar gitu kan, tetap mengasihi dia gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang berat gitu kan. Tapi firman Tuhan ngomong, ya itu jalan yang sempit. Nah, Bapak Ibu, Pak Iwan seringkali ngomong begitu kan. Waduh, saya hutang nggak tertagih gini-gini, belajar dari Pak Hendrik. Saya juga hari ini juga ketika di situ firman Tuhan pedang bermata dua. Hari ini tagihan-tagihan saya nggak cair juga banyak ini. Jadi saya juga belajar juga bagaimana saya tetap harus bisa mengasihi, ya kan? Sempit, rasanya susah, tapi tetap harus belajar. Ini firman Tuhan kok. Semua kita harus belajar, ya. Nggak ada terkecuali, kalau yang PKS nggak perlu, PA nggak perlu. Semuanya harus belajar. Firman ini berlaku untuk kita semua. Kita semua harus belajar. Ya, jalan untuk melakukan kebenaran itu seringkali susah, tapi kerjakanlah itu karena upahmu besar di surga. Ya, terus yang kelima ya, perhatikanlah yang diperbuat orang. Nah, apa yang diperbuat orang, ya, yang diperbuat orang lain perhatikan. Karena apa? Hati-hati karena hari-hari ini banyak hal-hal jahat, hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan yang menyesatkan. Mulai dari filosofi-filosofi dunia, ajaran-ajaran dunia, ajaran-ajaran humanis yang seringkali itu menyesatkan kita karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu mulai harus seleksi, harus selektif terhadap ajaran-ajaran yang kita terima di tengah-tengah keluarga kita. Anak-anak juga harus belajar selektif. Kalau di dalam pergaulannya kelihatannya diterima di tengah-tengah teman-teman, itu belum tentu ajaran-ajaran yang mereka berikan buat kita ini benar-benar hal yang benar gitu. Ada kadang-kadang juga hal-hal yang menyesatkan supaya kita diterima di dalam kelompoknya mereka. Nah, kita harus hati-hati juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita hari-hari ini, Bapak Ibu, tidak ada di dalam pertemuan-pertemuan offline, kita mudah sekali untuk cari pengajaran-pengajaran online lewat YouTube, lewat channel-channel yang lain, lewat cerita-cerita orang yang lain lewat online. Tapi mesti harus hati-hati, selektif. Ajarannya benar nggak nih? Jangan-jangan nanti yang diajarkan adalah hal-hal yang mempengaruhi pikiran kita, yang mengalihkan fokus kita kepada Kristus. Yang utama di situ tuh. Jangan sampai ajaran yang diajarkan mengalihkan fokus kita kepada Kristus. Kalau ajarannya ngomong begini, kamu hidup kalau dalam takut akan Tuhan pasti diberkati dengan berkat-berkat jasmani berlimpah-limpah. Benar sih,
Tapi jangan salah, nanti kadang-kadang kalau kita hari ini sedang masa pandemi gini, nggak ada pekerjaan, dalam kesulitan-kesulitan kita, oh berarti kamu berdosa ini. Oh kamu berarti ada dosa apa? Nah, itu seringkali mengintimidasi pikiran kita. Jangan sampai itu terjadi juga dalam hidup kita. Di dalam kekristenan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, sekalipun kita masih ada dalam masa suffering, percayalah bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Hal-hal yang hari ini kelihatannya buruk, percayalah itu akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Kalau tadi Kevin berkata, kalau dulu nggak ada peristiwa dulu yang terjadi dalam kehidupannya Pak Irwan dan Ibu, mungkin hari ini nggak ada dalam komunitas seperti ini, nggak bisa melihat sesuatu harapan yang lebih baik di tengah-tengah keluarga mereka. Ada sesuatu proses yang Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah keluarga ini. Ya, jadi itu tadi pelajari sungguh-sungguh apa yang terjadi dalam hidup kita, ya, supaya kita tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran yang menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Nah, yang terakhir saya tutup, itu adalah orang bijak dan orang bodoh. Orang bijak dan orang bodoh, perumpamaan ini Bapak Ibu sering kali lihat, dan ini berbicara tentang dasar itu tadi, dasar yang teguh tadi. Dasar yang teguh tadi adalah seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir dan di atas batu. Nah, saya percaya karena Pak Irwan, Ibu, dan anak-anak sudah ada di dalam Tuhan, saya percaya mereka membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Ya, jadi ketika rumah ini diuji, ya, rumah itu diujinya oleh apa? Dasar tadi kalau tadi bangunannya, ya, bangunannya tadi kan diuji oleh api, ya, material di atas pondasi itu diuji oleh api. Tapi kalau dasar bangunannya diuji oleh apa? Diuji oleh air. Ya. Diuji oleh air. Bangunannya itu diuji oleh air. Air itu seringkali sebetulnya melambangkan juga berkat-berkat Tuhan. Ngerti nggak? Kalau dasar kita ini benar, dasar kita ini firman Tuhan, diuji oleh berkat-berkat yang dilimpahkan banyak sekali, kalau dasarnya kuat batu, nggak akan hanyut. Nggak akan hanyut itu apa? Nggak akan ngikutin alirannya uang. Nggak akan mengikuti alirannya duitnya kemana, pokoknya ikutin aliran duitnya. Karena dasarnya udah teguh. Dasarnya adalah Kristus. Yang penting dalam hidup ini adalah Kristus. Seperti Yosua ketika dia masuk tanah Kanaan, ketika dia dalam proses awalnya sebelum masuk tanah Kanaan dalam peperangan, sampai Yosua memiliki tanah Kanaan, ya. Yosua memiliki tanah Kanaan, dia berkata kepada orang Israel, "Aku terserah kamu mau seperti apa, tetapi aku dan keluargaku, aku akan hidup dalam takut akan Tuhan. Aku akan menyembah Tuhan seumur hidupku." Nah, ini yang penting, ya. Hari ini ketika Pak Iwan dan Ibu dan anak-anak diberkati oleh Tuhan, saya percaya ketika nanti berkat-berkat Tuhan mengalir terus, berkat-berkat mengalir terus, aliran berkat, air bah berkat Tuhan mengalir terus. Saya percaya ketika rumah ini dibangun dari dasar yang teguh, dari batu yang kuat, tidak lagi berfokus kepada harta, tetapi tetap Tuhan sebagai tonggak kehidupan di tempat ini. Dan kerinduan supaya rumah ini menjadi berkat bagi banyak orang boleh terjadi. Supaya apa? Orang boleh melihat, ya, ada Kristus, ada bangunan, ada dasar bangunan yang kuat di tengah-tengah keluarga ini, yaitu Yesus yang menjadi dasar bangunan ini. Dan keluarga ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Beni